Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Putri Erinita. NIM saya 248201117, kelas dari Farmasi 1A. Dosen pembimbing saya Medi Andriani M. Farmasi. Sistem perkemihan. Pengertian: sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan tidak dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Lanjut dengan susunan sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria atau FU tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Lanjut ke ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracicalis ke-12 sampai vertebra lumbari ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang, terletak pada dinding belakang rongga perut setinggi ruas-ruas tulang pinggang sebelah atas. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal: memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureur, kreatinin, dan amonia. 2. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan menampang 0,5 cm. Ureter sebagai terletak pada rongga abdomen dan sebagai lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. B. Lapisan tengah, lapisan otot polos. C. Lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan 2 peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. 3. Vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini terbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembung dan mengepis seperti balon karet. Dinding-dinding mengandung kemih terdiri dari 1 lapisan sebelah luar atau peritoneum, 2 tunika muscularis atau lapisan berotot, 3 tunika submukosa, 4 lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. 4. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Terdiri dari uretra prostatica. 2. Uretra membranosa atau terdapat sphincter uretra eksterna. 3. Uretra spongiosa atau uretra pada wanita panjang
panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm atau Taylor atau 3,5 cm dengan Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekspresi. Lanjut ke komposisi air kemih. Terdiri dari air kemih terdiri dari kira-kira 95% air. 2. Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amonia, dan kreatinik. 3. Elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. 4. Pigmen atau bilirubin dan urobilin. 5. Toksin. 6. Hormon. Mikturisi. Mikturisi ialah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Mikturisi melibatkan 2 tahap utama, yaitu 1. Kandungan kemih terisi secara progresif, sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Hal ini terjadi bila telah terlibat 170 sampai 230 mili urin. Keadaan ini akan menyetuskan tahap kedua. 2. Adanya refleks saraf disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord atau tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari latih. Sistem saraf simpati. Input menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna, sehingga otot detrusor relaks dan sphincter interna konstriksi. Sistem saraf parasimpati. Input menyebabkan otot detrusor berkontriksi, sebaliknya sphincter relaksasi terjadi mikturisi. Sifat fisik air kemih terdiri dari 1. Jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 cc, tergantung dari pemasukan atau intake cairan dan faktor lainnya. 2. Warna bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. 3. Warna kuning tergantung dari kepekatan diet, obat-obatan, dan sebagainya. 4. Bau. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. 5. Berat jenis 1015 sampai 1020. 6. Reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalil, juga tergantung daripada diet atau sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Lanjut terakhir, karakteristik urin normal. 1. Warna. Variasi warna urin normal biasanya adalah kuning muda dan kuning gading. 2. Kejernihan. Urin dapat jernih atau transparan, dapat berubah menjadi gelap karena adanya endapan fosfat atau asam urat serta pertumbuhan bakteri. 3. Bau. Bau urin mempunyai aroma khas, yaitu bau amonia. 4. pH. pH netral sama dengan 7, dapat bervariasi antara 4,8 sampai 7,5.